kemenangan demi kemenangan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bantulah hamba-Mu ini yang tidak pandai berbicara, tidak berpengalaman, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan membantu kami sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu yang telah menyanyikan lagu itu. Sungguh itu juga memberikan suatu kesaksian bagi kita semua, dan kita percaya bahwa kita diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Dan daripada lagu itu, saya juga memberikan judul daripada khotbah di pagi harinya, kemenangan ada di tangan Anda. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai 17 terlebih dahulu. Jadi Markus pasal yang kelima, judulnya ialah Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah kering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Haleluya. Saudara, pernah tidak melihat orang kerasukan setan? Seringkali kalau saya bilang gak usah lihat orang kerasukan setan, tapi kalau misalnya kita melihat wanita melahirkan menjerit-menjerit, kita sudah ketakutan, saudara. Saya waktu itu juga sempat melihat istri saya melahirkan, walaupun tidak berteriak-berteriak, tapi tidak tahu kenapa. Padahal saya kuat, saudara. Saya bilang saya kuat, saya bisa, saya tidak takut. Tapi somehow setelah Sophie keluar,
Berapa menit kemudian saya tiba-tiba pingsan, saudara. Saya tidak tahu kenapa, saudara. Saya juga bingung, padahal saya tidak takut apa-apa. Saya pikir, saya kemarin pikir kalau lihat orang melahirkan kayak begitu, apalagi lihat orang yang kerasukan setan, saudara. Tapi kita tidak usah khawatir, saudara. Karena kalau sudah waktunya kita diberikan kuasa atau otoritas, pasti kita tidak akan takut, saudara. Seperti yang kita lihat sekarang di zaman modern ini, banyak orang yang secara tidak langsung menggunakan, terutama orang-orang Tionghoa. Tionghoa itu, saudara, mereka masih menggunakan feng shui, masih menggunakan ya cari pohonnya, kalau nggak cari tanggal dan sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa mereka ada juga menggunakan sebagian dari roh-roh jahat, saudara. Seperti mana saudara tahu, saya dulu juga sebagai orang, kita juga sebagai orang Tionghoa, dan istri saya juga sebagai orang Tionghoa. Keluarga daripada mereka masih menggunakan adat istiadat seperti orang Tionghoa ini. Dan saya pikir, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita masih memakai hal-hal begini, kita sama juga adalah masih takut gitu, saudara, sama hal-hal beginian. Karena waktu saya married pada waktu itu, sebelum saya married, saya dikasih tahu sama mami saya bahwa saya harus memilih tanggal dan sebagainya. Saya bilang kepada mami saya tidak perlu memilih tanggal, karena saya percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang menjamin semuanya. Kadang-kadang kita sebagai orang Tionghoa, kita sudah melihat orang-orang pada pilih tanggal itu bagus dan bakal hidup bahagia, bakal hidup sukses, bakal hidup sebagainya. Pokoknya semua yang top-top saja. Tapi saya percaya, saudara, bahwa cuma Tuhan Yesus yang bisa memberikan semuanya, saudara. Karena tidak ada lagi yang seperti Tuhan Yesus, saudara. Mungkin yang lain bisa memberikan kesuksesan, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan kita keselamatan. Haleluya. Saudara, daripada perikop yang kita baca, kita mendapatkan 4 poin yang kita bisa belajar di pagi hari ini. Saudara, kita selalu tidak percaya kadang-kadang kalau kita bisa mengusir roh jahat. Seperti Petrus, waktu diminta Tuhan untuk menyampari dia berjalan di atas air, dia berjalan beberapa langkah, dia bisa berjalan beberapa langkah di atas air, tapi kemudian dia tenggelam. Ini kita bisa lihat karena dia hilang kepercayaan atau hilang iman dia setelah beberapa langkah. Kadang-kadang sama seperti saya juga, kita sudah melihat banyak kesaksian, banyak mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi waktu ada badai datang atau waktu lagi ada kesusahan datang, kita bisa tiba-tiba kehilangan iman kita dan kita jatuh. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia selalu menolong kita waktu kita tenggelam. Dan kita harus mengucap syukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudara, poin yang pertama yang kita bisa belajar daripada pasal 5 tersebut, yaitu bahwa kita harus mendeklarasikan kemenangan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Saudara, waktu Tuhan Yesus tiba di seberang, Dia didatangi oleh 2 orang yang kerasukan setan. Jadi tidak ada manusia atau tidak ada orang yang berani melalui jalan itu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir dimanapun kita berada. Terlebih waktu ada kesusahan, waktu Dia lagi hidup di dunia ini, saudara. Tapi yang saya dapatkan yaitu apakah Yesus maha kuasa waktu Dia ada di dunia ini, saudara? Mungkin saudara bisa bilang bahwa waktu Yesus melayani di dunia ini, waktu Dia mengusir roh jahat, Dia bisa mengusir dengan gampang karena Dia adalah Tuhan.
karena dia adalah Allah. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia? Jadi kita juga bisa berpendapat bahwa kalau Yesus adalah 100% Allah, pasti dia gampang. Tapi kalau dia 100% Allah dan 100% manusia, itu yang kita mesti tanya. Apakah waktu dia mengusir roh jahat di Gerasa, apakah dia adalah 100% Allah atau 100% manusia? Menurut saudara, apakah waktu dia mengusir orang ini di Gerasa, apakah dia menjadi Allah atau dia tetap menjadi manusia? Ya, saya mendapatkan ini dari kemarin, bahwa waktu Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu, dia tidak menggunakan kemahakuasaannya. Dia adalah sama seperti kita sebagai manusia. Dia hanya mengandalkan Roh Kudus untuk mengusir roh jahat itu, saudara. Jadi kita sebagai manusia yang sudah percaya, yang sudah diberikan otoritas, yang sudah diberikan kemenangan demi kemenangan, kita pasti mampu mengusir roh jahat. Yang penting kita bergantung kepada Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus, saudara, waktu itu dia tidak mengakses kemahakuasaannya, tapi dia connect kepada Roh Kudus, sehingga dia mampu mengusir roh-roh jahat itu, saudara. Saudara, seperti kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, waktu Tuhan Yesus berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus atau Allah sendiri, dia memberikan kita authority untuk melakukan, untuk menamakan binatang di laut, dan juga untuk berkuasa di atas bumi ini. Tapi karena manusia jatuh, kita kehilangan kekuasaan kita kehilangan authority kita untuk berkuasa di bumi ini. Tapi kita mengerti dan kita tahu dan kita percaya dalam iman bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dan dia sudah bangkit lagi, dan dia sudah duduk di tangan tata Allah Bapa, dan dia sudah memberikan kita kembali otoritas dan memberikan kita kemenangan. Jadi kita tidak usah takut lagi, dan karena kita sudah dibenarkan, dan tinggal kita percaya saja dalam iman bahwa kita mau mengusir roh-roh jahat. Saudara, mungkin bagi saudara, buat apa kita mengusir roh-roh jahat? Buat apa kita peduli, saudara? Apalagi kita tinggal di sini, emang ada roh jahat? Emang ada roh jahat atau roh apa gitu ya, saudara? Sebenarnya ya, saudara, kita tidak bisa. Sebenarnya kita tahu, kalau kita pikir bahwa setan itu mungkin yang kita bisa lihat itu adalah yang kelihatan, saudara. Tapi sebenarnya setan atau roh jahat itu yang paling ngeri, yang paling jahat itu adalah yang di dalam pikiran kita, saudara. Yang suka mengusik pikiran kita, yang suka membuat iman kita jatuh, yang suka membuat kita benci sama saudara kita, yang suka membuat kita dendam sama saudara kita, yang suka membuat kita ribut sama keluarga kita. Itu adalah roh jahat yang sangat jahat. Kalau kita melihat misalnya setan-setan yang di jalanan atau apa, itu sebenarnya tidak ada apa-apa dibandingkan yang ada di dalam otak pikiran kita. Dan itulah ada roh-roh jahat yang kita harus usir. Karena seperti kita mengetahui bahwa setan-setan harus ada di bawah kaki kita, bukan di atas kepala kita, saudara. Ada sedikit kesaksian waktu saya di Jakarta tahun lalu bulan Desember. Saya sempat berkunjung kepada Bapak Petrus Hadi di Temanggung. Dia sempat sharing ke saya untuk mengusir roh jahat dan sebagainya, saudara.
Saya bertanya dia, buat apa kita mengusir roh jahat? Karena kita sudah menjadi pemenang. Tuhan Yesus sudah mengusir roh jahat buat kita. Tapi dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan kita bisa melihat daripada situ bahwa Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, pencuri di dalam ayat ini disebutkan sebagai setan. Saudara, mau nggak mau, kalau kita bisa tidak mau mengusir roh jahat, kita juga pasti akan dicuri, saudara. Jadi kalau kita tidak mau mengusir roh jahat atau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita pasti akan rugi sendiri. Jadi saya sempat men-sharingkan dan saya mau, karena saya tidak mau dicuri, saya mau menurut kepada perintah Tuhan. Maka dari itu saya sempat melakukan apa yang saya dapatkan. Karena betul oma saya yang sudah tua, sudah hampir 90 tahun, dia sempat pergi ke Gunung Kawi bersama dengan adiknya, saudara. Dan dia sampai sekarang ini, walaupun sudah umur 90-an tahun, hampir 90 tahun, dia bisa sehari berjalan 5 kali, saudara. Dan maksudnya tidak capek, saudara. Dia waktu pertama kali pergi dalam sehari dia pergi 5 kali. Jadi sekali dia pergi, kita nanya mau kemana. Dia bilang selalu mau alasannya mau beli baju atau mau beli apa gitu. Tapi pas dia pulang, dia duduk sebentar, dia bilang capek. Udah itu, sebentar lagi dia mau pergi lagi, saudara. Jadi berulang-ulang kali dia harus pergi dalam sehari. Dan waktu itu saya sempat tanya sama Bapak Petrus dan Ibu Linda waktu di Temanggung, apakah ini normal? Orang tua yang sudah umur 90 tahun masih bisa kuat jalan, masih bisa lompat pagar, saudara. Benar, waktu itu kita taruh dia dalam rumah, kita kunci segala macam, tapi dia bisa lompat pagar, saudara. Sampai waktu itu dia sempat hilang, naik di trolek, saudara, sampai pas dia turun jatuh kepalanya ke darat dan segala macam. Tapi tetap aja tidak kapok, saudara. Maksudnya masih aja berani, saudara. Masih aja maksudnya melakukan sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk orang tua yang umurnya 90 tahun. Jadi kita sempat nanya sama Bapak Petrus, Bu Linda, ini emang tidak normal buat orang tua ini untuk bisa berjalan dengan kuat. Karena dia mungkin sempat waktu ke Gunung Kawi, dia sempat berdoa atau sempat meminta untuk kaki yang menjadi kuat, saudara. Jadi kasihan sekali. Maka dari itu saya sempat berdoa bersama-sama dengan oma saya. Dan saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa oma saya kayak begini, Tuhan? Waktu kita berdoa bersama-sama, sempat saya mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus bahwa dia emang sempat berhubungan dengan roh jahat, dan juga dia mempunyai yaitu roh perzinahan, saudara. Saya juga kaget, roh perzinahan. Saya juga nggak percaya kan, saudara. Mungkin saya baru belajar, masa ini dikasih Roh Kudus roh perzinahan, mungkin saya salah, saudara. Mungkin ada-ada aja ini, maksudnya saya ngomong sendiri, saudara. Itu saya sudah singkat, saya sudah coba untuk mengusir roh jahat, dan saya berdoa dan itu dia bisa menerima Tuhan Yesus, dan dia sempat nangis juga, saudara. Dan setelah itu saya kembali ke kamar mami saya nanya, "Mi, kenapa ya kok Tuhan kasih tahu bahwa oma ada roh perzinahan?" Saya bingung loh. Lalu mami saya pikir-pikir, lalu dia kayak ingat sesuatu. Dan sempat waktu itu, waktu masih mudanya, oma saya itu ditinggal sama suami saya. Ditinggal sama suaminya omanya. Jadi dia sempat, karena hidup waktu zaman itu lagi susah, saudara.
Jadi ada beberapa laki-laki datang berkunjung kepada dia, dan ya begitu saudara. Jadi dia hidup karena tidak mau susah, ya dia diberikan segalanya yang dia mau, saudara. Jadi ya di situ saya menemukan bahwa emang Roh Kudus berkata ada roh perzinahan, dan saya sudah mengusirnya, saudara. Karena saya bukan yang mengusir, tapi Tuhan Yesus yang memberikan otoritas. Dan seperti saudara juga mungkin mempunyai sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, saudara. Dan tergantung kita mau memakainya dan mempercayainya. Dan saya pikir itu yang terbaik buat kita semua. Jadi yang saya terapkan bahwa di Yohanes 4:10, pencuri pasti akan datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau belajar taat kepada Tuhan, kita harus setiap hari juga mengatakan kepada diri kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti tahu, saudara, dalam hidup kita ini pasti ada sesuatu yang masih harus diubah sama Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa kehidupan saya juga, saudara, saya tidak mungkin akan lepas dari ujian dan tidak lepas akan dari proses sampai saya ketemu dengan Tuhan kedua kalinya. Kita pasti akan selalu diuji. Dan itu rutinnya kita sendiri kalau kita tidak mau mengusir roh-roh jahat. Karena Tuhan sudah memberikan kita otoritas. Dan itu tergantung saudara mau mengusirnya atau tidak. Dan yang kedua, yaitu kita harus menuntaskan pekerjaan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Saudara, waktu itu saya sempat merasakan kenikmatan duniawi, itu seperti harta dan segalanya. Saudara, sebenarnya waktu kita bilang kepada Tuhan bahwa kita sudah tidak mau menikmati, tidak mau bergantung hidup kita kepada kenikmatan duniawi, kita pasti akan diberikan ujian demi ujian, dan kita akan diberikan sesuatu yang memberikan kita untuk merasakan kenikmatan duniawi lagi. Saya juga sempat berapa kali saya pulang ke Indonesia, saya bisa melihat saudara-saudara saya yang sangat sukses, dan juga keluarga Livi yang keluarga-keluarganya juga sangat sukses, ya saudara. Maka dari itu, waktu kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, bahwa kita sudah mau bergantung 100% kepada Tuhan, dan kita sudah mau melepaskan kenikmatan duniawi, karena kenikmatan duniawi adalah sementara. Dan itu bukan sekedar omongan saja, saudara. Kita akan diuji hari demi hari sampai kita benar-benar tuntas. Dan itu tergantung daripada kita, seberapa lama kita mau diproses. Saya juga sempat waktu pulang ini, barusan 2 minggu lalu, saya melihat saya disodorkan beberapa macam kenikmatan duniawi. Seperti saya diajak saudara untuk menikmati kayak dunia malam, kayak misalnya karaoke atau pijit atau segala macam, ya saudara. Saya tahu itu adalah cobaan, saudara. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah mencobai saya, tapi pasti ada selalu cobaan datang kepada hidup saya, karena kita mau mendekat kepada Tuhan. Dan saya langsung diberikan kekuatan. Saya tidak mau pergi, saudara. Emang kita tidak akan dekat kepada Tuhan kalau kita masih dekat kepada iblis. Kita tidak bisa menyembah dua Allah. Tapi
itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Dia tidak mungkin bisa mampu melakukan hal ini kalau bukan Roh Kudus yang memampukan kita, saudara. Kita sering sangat sekali sombong kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu melakukan semuanya, saudara. Kita mampu, kita janji, kita nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau itu. Contohnya kita nggak mau bohong, nggak mau mencuri, nggak mau berzina, nggak mau berjudi, nggak mau segala ya, saudara. Tapi apakah itu kita memakai kekuatan kita diri sendiri, saudara? Saya merasa waktu itu saya seperti begitu, saudara. Saya ngerasa saya janji saya nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Tapi Tuhan sadarkan saya, kamu ini janji begini-begini, kamu mengandalkan kekuatan kamu atau mengandalkan kekuatan Roh Kudus? Saya pikir benar juga ya, karena saya ini masih mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Karena kalau saya janji ini, pasti kita tidak bisa melakukannya semua, saudara. Jadi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau Engkau menguatkan saya. Jadi tiap kali ada cobaan datang, saya minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya, Tuhan. Roh Kudus kuatkan saya, Tuhan. Saya tidak mau seperti waktu itu saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya tidak mau menjadi sombong. Nah, maka dari itu saya mulai kuat hari demi hari, saudara. Dan teman saya juga, waktu saya tiap kali sharing kepada teman saya satu ini, saudara, karena dia cukup dekat kepada saya. Dia sempat kenal kepada Tuhan, tapi somehow dia kecewa. Dia kecewa sehingga dia tidak mau mengenal lagi kepada Tuhan. Setiap kali kita menyampaikan firman Tuhan, dia selalu back off. Dia selalu marah. Saya tanya kenapa? Kamu tidak usah tahu. Nah, saya juga bingung kenapa. Tapi dia sewaktu dia disappointed sama Tuhan, pasti ada sesuatu, yaitu ya dia mengandalkan diri dia sendiri, saudara. Dan dia sebentar lagi akan pulang Indonesia for good. Jadi saya tetap mendoakan dia supaya dia bisa mengenal jalan dia kembali ke jalan lurus itu, saudara. Dia sampai bilang ke saya, sampai saya sangat sedih sekali. Sebelum saya mau pulang Indo, saya mau have fun dulu. Jadi tiap malam, hampir tiap hari dia bergadang dan dia mabuk-mabukan, saudara. Saya tahu karena saya dulu sering ketemu dengan dia dan saya masih ketemu dengan dia. Tiap kali saya telepon, dia baru selesai mabuk. Dia hidupnya tidak karuan, saudara. Maka dari itu kita lihat, kalau orang yang sudah percaya dengan Tuhan, kalau tiba-tiba dia berubah jalur, dia akan sangat-sangat jatuh sampai dia tidak bisa kembali. Dan disitulah sangat penting bahwa dalam kehidupan kita mesti selalu berpegang kepada firman Tuhan. Dan kita tidak boleh kecewa kalau misal kita mendoakan sesuatu atau kita bisa berdoa, kita tidak mendapatkan hasil, kita tidak boleh kecewa. Dan waktu kita kecewa, kita jatuh, untuk kembali itu sangat susah sekali. Kita tahu bahwa Dia mau yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Saudara juga mengetahui ya, saudara, bahwa saya juga punya saudara-saudara, sangat sedih sekali, saudara. Sebelum dia mengenal Tuhan, dia hidup sukses, bisnis maju, istrinya Kristen dari masa kecilnya. Dia mengajak suaminya untuk ke gereja, untuk mengenal Tuhan. Tapi dia berkata demikian, kalau saya ikut Tuhan, apakah saya masih bisa bebas? Apakah saya masih bisa main wanita lain, atau masih bisa mengelobi bisnis teman bisnis saya, seperti pergi karaoke dan segala macam. Dan dia sangat
terpukul pada waktu itu. Tapi dia sempat tanya dengan istrinya, karena bisnisnya juga sempat tidak bagus lagi, jadi dia terpaksa datang kepada Tuhan dan dia sempat dibaptis. Dia minta kepada Tuhan supaya dia bisa mendapat bisnisnya kembali, itu bisa sukses kembali. Bukan yang bisnisnya tambah baik, malah bangkrut, saudara. Dia berkata kepada kita bahwa saya nyesal dibaptis, karena waktu saya dibaptis bisnis saya bukan makin bagus, malah makin habis. Ini ada cerita yang real, dan itulah saudara, sehingga dia sekarang suami dan istrinya semua pindah ke agama lain, dan dia lebih fanatik daripada Kristen. Istrinya juga lebih fanatik daripada sebelum dia menjadi Kristen. Ini gawat, saudara, karena ini ada yang disebut murtad. Dan waktu saudara melihat ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat benci sekali. Tapi kita harus mendoakan selalu, saya juga mendoakan selalu kepada mereka, supaya dia bisa kembali lagi kepada Tuhan. Emang kita ngerasa mungkin kita bisa benci, kenapa sih orang tidak percaya sama Tuhan tiba-tiba bisa murtad? Kita kadang-kadang sudah benci kepada orang ini. Tapi Tuhan perintahkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita walaupun dia berbeda agama. Kalau kita membenci seseorang yang beda agama kita bukan anak Tuhan, saudara. Karena barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi saudaranya, saudara. Jadi kita harus percaya bahwa dia mau yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita tidak mendapatkan sesuatu yang Tuhan mau, kita harus percaya bahwa sesuatu itu datang tepat pada waktunya. Kita harus tuntaskan pekerjaan Tuhan dalam diri kita, dan itu perlu waktu. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 40 tahun, atau mungkin sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saya juga tidak tahu kapan pekerjaan Tuhan selesai dalam diri saya. Tapi saya mau minta Tuhan menguatkan kita semua, supaya apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita bisa tuntas. Dan saya percaya bahwa waktu Tuhan menuntaskan pekerjaannya dalam diri kita, pasti ada berkat di balik itu semua, saudara. Dan itu tergantung kita mau atau tidak, sekali lagi. Dan yang ketiga, seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita harus memberanikan kehendak Tuhan Yesus di dalam diri kita. Saudara, seperti yang kita lihat di ayat firman Tuhan di Markus 5 bahwa di sini Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Bahwa di ayat 14 sampai 17 dia mengatakan, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu kita juga bisa melihat bahwa di ayat sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyuruh roh-roh jahat itu untuk pindah ke dalam babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dan roh jahat itu keluar dan dia masuk ke babi-babi itu, dan kawan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, di zaman sekarang kita mengetahui bahwa
babi itu di dalam satu ekor harganya kira-kira berapa ya saudara ya? Saya sempat cari di Google, nggak ketemu saudara harganya berapa, nggak tahu kenapa saudara. Babi guling sampai go. Babi guling sampai goceng. Sampai go dolar. Oh, sampai go dolar. Wah, lumayan juga saudara harganya. Sampai go dolar. 350. Iya. Berarti kalau kita kaliin 2000 babi, berarti kurang lebih hampir 300 kali 6.000 dolar ya. 6.000 ya 7. sampai 7.000 kali ya. Enggak dong, sama di 8.000. 70. 350 kali 2 aja 75, tambah nolnya 3. Iya. 75.000. 75.000. Wah. Hah? 750.000. Wah, 750.000 saudara. 750.000 dolar saudara. Bayangin pada waktu itu saudara, waktu yang punya babinya itu dibilangin disuruh masuk ke babi itu hilang 2.000 babi saudara. Bagaimana saudara itu? Pasti saya ngerasa itu ada sesuatu yang sangat merugikan buat kota Gerasa itu saudara. Nah ini saudara, kadang-kadang kita bisa mengetahui bahwa harta dunia itu apakah lebih besar daripada Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus lebih besar daripada harta dunia saudara. Saudara kita mengetahui ya saudara bahwa seringkali kita pengen dituntut oleh Tuhan, pengen kehendak Tuhan jadi dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, yaitu mungkin diusir atau dicabut sesuatu yang tidak enak dalam diri kita. Mungkin seperti di kota ini saudara, babi-babinya ditenggelamkan sama Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti apa di balik itu saudara. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu dua orang jahat itu kalau sudah tidak ada, pasti perekonomian di situ bakal pulih kembali saudara. Pasti orang-orang pada mau lewat kembali saudara. Karena saya dengar di Gerasa itu adalah sesuatu daerah yang sebenarnya itu bagus untuk melewat untuk perdagangan juga saudara. Dan kadang-kadang mereka tidak sadar saudara. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus diusir saudara. Setelah dia menyembuhkan dua orang jahat ini, dua orang kerasukan setan ini saudara. Kita sering memikir bahwa kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus datang dalam diri kita ya saudara. Saudara ngerasa saudara mau tidak kalau Tuhan Yesus membentuk saudara mungkin mencabut sesuatu yang tidak enak dalam diri saudara. Mungkin apa saja yang menomorsatukan diri saudara lebih daripada Tuhan. Apakah saudara bersedia untuk mengizinkan Tuhan Yesus untuk mencabutkan sesuatu yang tidak enak itu? Itu adalah sesuatu tanda tanya yang buat kita. Terus sekarang waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, jangan saudara pikir saya ini maksudnya sudah perfect. Justru semakin saya tahu, semakin saya tidak tahu saudara. Semakin saya ngerasa diri saya kuat, sebenarnya saya itu tidak kuat saudara. Saudara mungkin saya pikir pada waktu itu, waktu saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah kuat. Saya sudah hebat. Tapi semakin saya bilang itu, semakin saya jatuh saudara. Sama seperti kita semua, kita harus merasa bahwa kita itu lebih rendah daripada orang lain. Saya juga kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan ini, mungkin saudara pikir ya saya asal ngomong saja, tidak tahu apa yang saya ngomongkan. Cuman saya tiap kali minta kepada Tuhan untuk menguatkan saya hari demi hari, supaya saya itu lebih kuat lagi daripada Tuhan. Karena itu memang tidak gampang saudara, itu Tuhan. Ada harga yang harus dibayar.
Seperti Tuhan Yesus waktu dia di dunia, saudara. Dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dan dia tidak menggunakan atau dia tidak mengakseskan maha kuasaannya dia. Jadi saya tahu bahwa kita sebagai manusia dan sebagai anak-anaknya, sebagai Tuhan Yesus waktu dia di dunia ini, kita lagi bertarung dengan fair, saudara. Bahwa kita adalah sama dengan dia. Maka dari itu dia pernah berkata bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada dia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita mau menunduk kepada Tuhan dan kita mau connect kepada Roh Kudus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Tapi itu memerlukan suatu harga yang harus dibayar. Dan harga yang harus dibayar itu sangat mahal sekali. Tapi kalau kita mau, pasti Tuhan memberikan kita semuanya itu. Dan berkat-berkat di balik semuanya itu sungguh sangat banyak, saudara. Saya merasa waktu saya beberapa minggu ini saya pulang, saya minta pimpin Roh Kudus. Saudara tidak usah jauh-jauh, berkat langsung datang. Saya diberikan tiket pulang ke Indonesia dengan gratis. Karena saya cuma menyampaikan firman Tuhan, saya cuma taat sedikit, saudara. Mungkin tidak ada apa-apanya, saudara. Cuma Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita misalnya tulus, pasti Tuhan memberikan semuanya itu. Kalau hati kita tuh tidak tulus, kita tahu bahwa misalnya kita seperti anak kecil, saudara. Mungkinkah kita memberikan uang atau memberikan harta kita, warisan kita kepada anak-anak kita yang masih kecil, yang masih belum bisa menghitung uang? Itu kita tidak mau, saudara. Sama seperti Tuhan. Kalau kita misalnya sudah dewasa rohani, sudah nurut kepada Tuhan, Tuhan sudah menuntut kita melakukannya, kita menurut. Kita pikir untuk Tuhan memberikan berkat itu pasti gampang sekali tuh, saudara. Dan itu kadang-kadang kita sudah suka dibutakan sama iblis, saudara. Suka dibutakan dengan iblis. Kenapa? Karena kita selalu memikirkan uang dalam hidup kita. Seperti di ayat ini, saudara, kita bisa melihat bahwa di Gerasa ini orang-orang semua itu pada cinta uang, saudara. Dia lebih memilih harta nilai bagi sebesar berapa tadi, $700,000 dibandingkan dengan harga keselamatan. Mungkin kita pikir kalau di Australia hidup nyaman dan sebagainya, justru itu lebih bahaya daripada kita hidup di Indonesia. Karena semakin kita merasa kita nyaman, semakin kita bisa cepat jatuh. Saya bukan yang nakut-nakutin, tapi emang itu semuanya kenyataan. Seperti di Eropa sekarang, tahun 2040 om ya, atau 2000 berapa, semua Eropa akan menjadi Muslim. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Berapa puluh tahun lagi bahwa di seluruh Eropa akan menjadi Muslim. Nah, itulah kengerian yang kita akan hadapi kalau misalnya kita merasa kita nyaman atau kita merasa kita cinta uang. Siapa sih nggak cinta uang, saudara? Terus terang aja saya juga cinta uang. Maksudnya siapa yang nggak suka uang? Tapi yang saya minta kepada Tuhan bahwa saya perlu uang, tapi saya tidak mengandalkan itu 100% atau tidak nomor satukan uang dalam kehidupan saya. Terus terang, walaupun dulu saya dapat uang lebih banyak, sekarang saya tidak dapat uang lebih banyak, tapi saya dapat berkat dari Tuhan lebih banyak. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita semua kalau kita taat. Mungkin saudara tidak percaya, tapi ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada saya. Dia memberikan saya pastian. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berkat-berkat itu datang. Dulu mungkin saya punya uang, saya bisa punya bisnis dan segala macam lainnya. Tapi sekarang saya tidak punya rumah, saya tidak punya mobil, saya kerja sebagai cleaner. Tapi kenapa saya bisa lebih jalan-jalan ke luar negeri? Kenapa saya tidak bisa, maksudnya saya tidak usah bayar rumah, saya tidak usah bayar mobil, saya hanya jadi cleaner tapi saya bisa menikmati semuanya itu. Itu karena Tuhan, saudara. Tuhan melakukan semuanya itu bagi anaknya yang percaya kepada Dia, bagi anaknya yang turut kepada Dia. Jadi kita tidak usah khawatir akan uang kita, karena uang saya terus terang aja tidak ada mungkin untuk menyekolahkan Sofi untuk setahun aja nggak cukup, saudara. Jadi tabungan saya itu sebenarnya sudah hampir habis, saudara. Tapi tiap kali Tuhan cukupkan satu persatu.
Dan itu adalah iman, saudara. Iman adalah pas-pasan, jadi kita harus bergantung kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur karena saya lebih bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan lebih memberikan saya berkat-berkat, dan Tuhan lebih memberikan saya sesuatu yang saya tidak bisa bayangkan dan saya bisa pikirkan, yang bisa beyond human thing. Itu adalah kedahsyatan Tuhan kalau kita mau memberanikan kehendak Tuhan Yesus dalam diri kita. Jadi seperti orang gerasa, saudara, kalau dia bisa memberikan Tuhan Yesus untuk tinggal di gerasa lebih lama lagi, saudara, pasti perekonomian di sana pasti akan naik dengan dahsyat. Tapi seringkali kita itu sama seperti orang gerasa. Terus terang saya juga sama seperti orang gerasa. Kita itu selalu tidak mengizinkan Tuhan untuk menuntaskan atau memaksakan kehendak kita. Jadi kita kalau kita tidak menuntaskan, kita pasti akan berada di level rohani yang akan stuck dan tidak akan naik. Dan mungkin kita akan jadi bosan seperti menjadi orang Kristen yang hidupannya yaitu ya begini-begini aja. Tiap minggu ke gereja, itu hari-hari lainnya kerja. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan yang mau kita dapat, saudara. Itu ada sesuatu yang Tuhan mau. Kalau kita bisa memberanikan kehendak Tuhan Yesus dalam diri kita, pasti Tuhan akan memberikan kita berkat dan juga rohani yang lebih tinggi. Karena Tuhan tidak memberikan kita berkat sebelum Dia memberikan rohani, saudara. Rohani, level rohani kita mesti lebih tinggi baru Tuhan memberikan berkat yang lebih tinggi. Kalau nggak kita pasti akan jatuh lagi, saudara. Itu banyak dialami. Tidak usah dengan kita dengan hamba Tuhan yang sudah levelnya sudah lebih tinggi, sudah beriman, sudah mempunyai jemaat berapa banyak, 400.000, bisa jatuh. Itu gara-gara apa? Gara-gara harta dunia, kalau nggak gara-gara harta, kalau nggak cewek. Itu semuanya adalah kenyataan dan sudah dialami oleh beberapa hamba Tuhan. Karena setelah kita mendapatkan harta, setelah kita mendapatkan berkat, kita kadang-kadang suka lupa. Dan kita harus minta kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau kita minta kekuatan daripada Tuhan dan kita tidak sombong, pasti Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Saudara, seperti di Taiwan, saudara, ada yang namanya Peaks of God's Festival. Kita melihat bahwa babi-babi di Taiwan itu dipakai untuk memuja para dewa-dewa. Saudara tahu bahwa kita ada merayakan Chinese New Year, bahwa Chinese New Year itu bukan selesai dalam sehari, tapi selesai dalam 15 hari. Dan hari ini tepatnya bahwa di Taiwan mereka itu merayakan penyembahan kepada babi-babi. Jadi intinya ialah bahwa orang yang paling kaya di Taiwan akan membuat babi tersebut menjadi sangat besar. Mungkin menjadi kurang lebih 500 kilo besarnya. Dan dia akan dipaksa untuk makan, disuntik dan sebagainya. Ini akan membuktikan bahwa mereka itu adalah orang yang paling terkaya di Taiwan. Saudara, apakah Tuhan tidak sedih melihat ini semua? Bahwa Tuhan sudah mengorbankan dirinya, sudah memakai dirinya, sudah menyelamatkan kita. Tapi manusia masih tidak percaya, tapi dia masih menyembah kepada dewa-dewa babi seperti ini. Sudah jelas bahwa roh jahat itu diusir ke dalam babi-babi. Masih ada manusia menyembah kepada babi-babi tersebut. Dan inilah saudara yang manusia suka dibutakan, suka diputarbalikkan. Dan kita yang sebagai anak Tuhan ini kita harus sadar, mungkin kita harus memberitakan kepada sanak saudara kita, kepada keluarga kita, bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Tergantung kita mau memakainya atau tidak. Sebenarnya ini sangat ngeri sekali, saudara. Kita sudah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan dia sudah duduk di tahta Bapa. Dan tinggal kita percaya kepada Dia dan semuanya sudah cukup, saudara. Dan poin yang terakhir, kita harus pastikan kita menjadi saksi Tuhan yang setia.
Kadang-kadang kita memiliki motivasi yang benar atau motivasi yang salah waktu kita mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki motivasi yang benar, pasti kita juga akan diberikan berkat lebih daripada yang kita punyai sekarang. Kita akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar, saudara. Tapi kalau kita memiliki motivasi yang jahat, mungkin kita akan mendapat berkat, tapi berkat itu tidak akan selamanya datang, saudara. Pasti suatu saat kita akan kecewa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki motivasi yang benar? Apa kita mengikuti Yesus karena kita mau mencari berkat, mencari kesehatan, mencari nama, mencari posisi, atau kita mengikuti Yesus karena kita mau melayani Dia, karena kita mau berterima kasih kepada Dia, karena Dia sudah menyelamatkan kita, kita mau bersyukur karena Dia ada yang terbaik buat kita. Itulah adalah tanda tanya kita harus tanya kepada kita semua. Motivasi kita harus benar, kalau tidak kita akan kecewa. Kita harus menjadi saksi pertama di mana kita dipulihkan. Mungkin kita dipulihkan di keluarga kita, kita harus menjadi saksi, saudara. Seperti di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus, dan kita harus menjadi saksi di Yerusalem, seperti di dalam keluarga kita, juga di seluruh Yudea, juga di sekitar teman kita, dan juga di Samaria, dan juga sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita baca ayat terakhirnya di ayat 17 sampai 20, dia sempat orang yang kerasukan setan ini, dia sempat mau mengikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Saudara tahu kenapa dia tidak mengizinkannya? Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat setia. Dia Tuhan yang tidak pernah putus asa. Dia Tuhan yang sangat baik, dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Terlebih anak Tuhan yang percaya. Kita lihat di sini bahwa orang yang kerasukan setan ini akan dipakai oleh Tuhan sedemikian dahsyatnya untuk menjadi alat Tuhan di kota Gerasa ini, saudara. Saya percaya kalau kita diizinkan Tuhan untuk menjadi saksi, kita harus menjadi saksi yang demikian loyal, saudara. Karena Tuhan sudah sangat loyal kepada kita. Kita minta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan hari demi hari. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya, saudara, hari demi hari kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati.